Topeng bisa nutupin muka, tapi nggak pernah nutupin hati. Tapi lagian di hidup lo di belakang aja beda jauh. Ya namanya juga manusia kali. Masalahnya bukan manusia, tapi kita jujur atau enggak sama diri sendiri. Kayak di Alkitab, ada pesan yang bilang, kalau kita hidup dalam terang, hidup kita harus beneran nyata, bukan cuma kelihatannya doang. Tuh. Kalau misalnya berbuat kayak mengasihi sesama gitu ya, kadang-kadang ada batasannya nggak? Jujur ya. Jujur ya, Jujur ya. Jujur ya, teman-teman Kristen pun juga mungkin di rumah ada batasannya. Kalau dia jahat sama kita, sekali masih Iya. oke gitu ya. Oke, Tapi kalau oke. udah 2 kali 3 kali, apalagi tiba-tiba di kayak step back gitu, bukan step back, apa di dari belakang gitu ya. Ternyata semua yang dilakukan oleh Yohanes kekasih ya itu bisa tercapai karena tabiatnya. Posternya lah biar kelihatan rohani. Tapi lagian di hidup lo di belakang aja beda jauh. Ya namanya juga manusia kali. Masalahnya bukan manusia, tapi kita jujur atau enggak sama diri sendiri. Kayak di Alkitab, ada pesan yang bilang, kalau kita hidup dalam terang, hidup kita harus beneran nyata, bukan cuma kelihatannya doang. Tuh. Oh iya, coba buktiin dong. Nah, pas banget nih. Kayaknya percakapan kita lagi relate deh dengan sekolah sahabat kita berjudul Kuasa Kasih. Iya banget. Makin penasaran Bener sih, kan? Kak. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum punya buku cornerstone kayak kita seperti ini, kalian bisa hubungin call center yang ada di bawah ini atau sosial media Hope Channel ya. Yaudah yuk, kita mulai baca. Yuk, Boleh. langsung aja. Allah itu terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah,
Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah itu kebenaran. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ternyata kisah kita kali ini itu tentang Yohanes. Di sini di bacaan kita dibilang bahwa Yohanes itu menyampaikan nih pesan yang dia terima secara langsung. Dibilang bahwa Tuhan itu terang dan di dalam dia nggak ada kegelapan sama sekali. Tahu gak artinya apa? Apa tuh Kak? Artinya Tuhan itu sepenuhnya benar, murni, dan gak ada dosa sedikit pun. Lalu Yohanes juga di percakapan kita ini juga bilang kalau ada orang yang ngomong dia itu dekat sama Tuhan, tapi hidupnya itu ternyata masih dalam kegelapan. Artinya masih terus melakukan hal-hal yang istilahnya tidak mau berubah lah. Itu sebenarnya dia lagi berbohong. Bukan cuma ke orang lain, tapi juga kepada dirinya sendiri. Sebaliknya nih, kalau kita hidup di dalam terang seperti Tuhan, kita akhirnya kan kayak punya kehidupan yang benar kan? Bukan cuma dengan Tuhan, tetapi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan darah Yesus yang membersihkan dosa kita pun, itu yang artinya kita dikasih kesempatan untuk diampuni dan diperbaiki. Terus di sini juga Yohanes juga bilang hal yang penting, semua orang pasti pernah berdosa. Jadi kalau ada yang bilang dia nggak pernah salah, nggak pernah berdosa, itu malah justru dia lagi menipu dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau mengakuinya, Tuhan itu setia dan dia pasti akan mengampuni dan membersihkan kita. Nah, pasti teman-teman di rumah nih penasaran banget kan sama fakta-fakta yang ada di pelajaran ini. Kalau gitu, kita langsung aja ke Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Yohanes itu bukan cuma nulis Injil Yohanes, tapi dia juga nulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Dia tinggal cukup lama di kota Efesus, yang sekarang itu bagian dari negara Yunani atau Turki. Di sana, ada masalah serius. Banyak orang mulai percaya dengan ajaran yang salah. Salah satunya bilang, roh kita itu suci, tapi tubuh kita itu jahat. Jadi, bebas tuh mau ngapain aja. Toh, roh kan gak kena juga dampaknya. Nah, itu tuh kedengarannya simple, tapi ini bahaya banget. Soalnya, kalau orang percaya begitu, mereka jadi ngerasa gak apa-apa melakukan dosa, kayak hidup sembarangan, gak jaga diri, atau gak peduli sama perbuatan mereka. Makanya, Yohanes nulis surat, terutama 1 Yohanes, buat ngingetin hidup sebagai orang percaya itu harus tetap benar. Bukan cuma di dalam hati, tapi juga lewat tindakan nyata. Sekarang juga sama. Banyak ajaran atau pemikiran yang bilang yang penting hatinya baik, tapi hidupnya bebas tanpa batas. Nah, hati-hati loh, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yuk kita belajar hidup seimbang, bukan cuma percaya di hati, tapi juga kelihatan lewat cara kita hidup di sekolah, pergaulan, dan sosial media. Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Halo Pendeta. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pak Pen? Sangat semangat hari ini. Fresh sekali ya Pak Pen. Fresh banget ya. Fresh Kalian juga banget. fresh banget. Fresh banget, Fresh from Pak the oven. Pen. Iya dong.
Nah, sebelum kita lanjut Pak Pendeta, kan tadi kita udah belajar nih tentang kuasa kasih, udah kita baca. Nah, kita masih banyak pertanyaan yang pengen kita tanyain ke Pak Pendeta dan penjelasan. Tapi sebelum itu, kita mau masuk dulu ke ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Pak Pen, mungkin dari sini, dari ayat inti juga dan juga sekaligus pelajaran kita, apa kaitannya ayat kita dengan pelajaran hari ini khususnya Pak Pen? Iya, jadi pelajaran kita di pelajaran yang ke-10 bagi anak-anak Cornerstone, teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, apa sih sebenarnya kaitannya ayat yang kita baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sama 2, sama pelajaran kita pada saat ini. Pelajaran yang ke-10 menceritakan tentang bagaimana kehidupan Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis atau Yohanes Kekasih? Yohanes Kekasih. Jangan kebalik ya. Jadi kisah daripada Yohanes Kekasih, bagaimana kehidupannya sebagai murid Kristus yang mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kok seperti ada hubungan yang lebih dekat gitu ya daripada yang lain. Makanya dia dipanggil sebagai Yohanes Kekasih. Maka daripada itu pelajaran kita, apalagi ayatnya, menekankan kepada kita bahwa kasih yang Allah berikan bagi kita itu nggak ada yang namanya batasannya gitu ya. Kalau manusia contohnya kayak kalian lah ya, kalau misalnya berbuat kayak mengasihi sesama gitu ya, kadang-kadang ada batasannya nggak? Jujur ya. Jujur ya. Teman-teman Cornerstone pun juga mungkin di rumah ada batasannya. Kalau dia jahat sama kita, sekali masih oke gitu ya. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali, apalagi tiba-tiba di kayak step back gitu, bukan step back, dari belakang gitu ya. Aduh kayaknya nggak enak banget gitu, kayak aduh nggak bisa lagi mengasihi. Tapi pelajaran kita menekankan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita pun juga tahu bahwa kita diselamatkan, Tuhan menyatakan juga dari dirinya, bahkan mengusahakan supaya kita sama seperti Allah. Ya, kan Allah mau dia, Yesus pun sendiri mau difitnah, mau dia juga banyak diolok-olok, ya, apalagi dihina. Ya nggak marah gitu ya, nggak marah, nggak kayak kita dihina sedikit, senggol dikit, bacok gitu contohnya kan gitu ya. Nggak salah ya. Tapi pada dasarnya adalah itu yang diajarkan pada kita, sehingga kita pun juga bisa melihat keadaan Yesus itu seperti apa. Oh ternyata keadaan Yesus tuh nggak enak ya kayak gitu ya. Tapi Yesus mau kita belajar dari kasihnya yang besar. Kalau istilahnya tuh kasih yang besar, sebesar seluas samudra gitu istilahnya ya, maka nggak ada batasannya. Nah itulah yang menjadikan kita menjadi ataupun yang memberikan kepada kita bahwa oh ternyata kuasa kasih itu besar sekali, bukan hanya besar bagi kitanya sendiri, tapi juga akan berdampak bagi orang lain. Begitu. Benar-benar. Jadi kita harus tetap mengasihi ya Pak Pen ya. Betul. Aku juga mau nanya nih Pak Pen, kenapa sih mengasihi orang lain itu sering lebih sulit daripada kelihatannya, dan gimana cara mengatasinya Pak Pen? Iya, awalnya pendeta juga bingung ya, kenapa ya sulit banget ya mau ngasihin orang gitu ya. Kayaknya susah banget, apalagi orang yang buat jahat sama kita. Apalagi teman-teman Cornerstone yang punya pengalaman 1000 pengalaman yang kalian pernah alamin ya. Tapi bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Kita mau lihat ya bahwa ternyata semua yang dilakukan oleh Yohanes Kekasih ya itu bisa tercapai karena tabiatnya ya, bahkan bagaimana pergumulan hidupnya, bagaimana langkah kehidupannya pun juga dia selalu serahkan sama Tuhan. Nah ini dia, kalau ada masalah pertama kali menghampiri dalam kehidupan kita datangnya kemana? Ke Tuhan. Ke BST dong. Jujur iya, ke BST gitu ya, atau enggak ke teman yang kita percaya. Kalau enggak ke orang tua gitu, mau siapa lagi? Iya. Tapi ingat bahwa Yohanes pun juga memberikan pelajaran yang tidak ternilainya bagi kita sebagai umat-umat Kristen, bahwa
mementingkan diri sendiri itu jangan sampai ada jadi bagian kita. Ya, jadi bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari hal yang sulit itu, ya, adalah mencoba semuanya perlahan-lahan. Ya, mencoba semuanya dari hal yang paling kecil. Ya, kalau misalnya di rumah disuruh orang tua gitu ya, boleh tolong dong siapin ini, oke, tolong dong ngepel, nyapu gitu contohnya, atau enggak tolong dong ke warung beli ini gitu ya. It's okay, nggak masalah, semuanya bertahap. Pada saat orang ada nyakitin kita, awalnya mungkin kita ngerasa bahwa defensif, ini orang kenapa sih jahat, padahal saya nggak pernah jahat sama dia. Ya, tapi ingat bahwa pada saat kita mencoba untuk mengampuni, kita pun juga bertambah dalam tabiat kita. Ya, tabiat kita yang pada awalnya mungkin kalau teman-teman Cornerstone melihat bahwa pendeta ini awalnya baik-baik aja, enggak, pendeta pun juga awalnya juga temperamental, ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ini kasar gitu ya. Tapi semuanya bisa terlewati karena bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, itulah yang Yohanes sebutkan bahwa kita ini harus coba lawan kelemahan-kelemahan kita. Ya, kalau kita nggak mau lawan kelemahan-kelemahan kita, maka kita tidak bisa bertumbuh seperti itu. Oh gitu Pak Pendeta. Jadi cara kita mengatasinya lawan kelemahan-kelemahan kita. Nah, gimana sih cara yang praktis supaya kita bisa benar-benar hidup dalam terang, bukan cuman kelihatan dari luarnya aja, tapi dalam hati kita tulus gitu. Iya, langkah praktis ini biasanya sudah apa yang harus diperbuat gitu ya, apa yang harus diperbuat. Maka yang pertama harus kita lakukan bukan hanya sebagai kelihatannya dari luarnya aja baik, padahal pas di rumah beda banget gitu ya. Kayak apa ya? Ada topengnya gitu, topengnya kelihatannya manis, padahal di dalam marah-marah mulu sama orang tua segala macam gitu contohnya. Nah, tapi bagaimana caranya secara praktis? Yang paling praktis adalah mulailah kita mengerti kondisi kita terlebih dahulu. Ya, maka Yohanes sendiri pun juga, bahkan murid-murid Yesus pun juga mengetahui bahwa keadaan daripada orang Samaria yang dibantu itu, ya itu semua karena memang kepeduliannya dirinya, kepedulian orang tersebut untuk membantu orang lain. Ya, maka mulai dari diri kita sendiri, mulai kita mencoba untuk bantu orang lain tanpa adanya mengharapkannya imbalan, contohnya seperti itu, ya. Maka hal itu pun juga akan membantu teman-teman Cornerstone gitu ya, di rumah maupun dimanapun kita pada saat ini ataupun di studio, itu menambahkan ataupun mengembalikan apa yang menjadi bagian kita sebagaimana kuasa kasih itu. Ingat teman-teman bahwa tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, betul, tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Tapi cobalah untuk mau mengambil sikap. Semuanya bisa kalau kita mau mengambil sikap. Teman-teman Cornerstone, ingat orang tua kita pun juga mereka punya pengalaman yang sama dengan kita. Maka kita pun juga bisa mengambil langkah yang praktis dari menolong sesama, menolong siapapun di lingkungan kita. Jangan hiraukan gitu ya. Jangan kalau contohnya ini yang paling gampang ya. Kalau misalnya kalian lihat ada pengemis di tengah jalan gitu ya. Kalian kasih atau enggak, atau kita bilang ini seharusnya bisa kerja nih, masih ada tangan, masih ada kaki, masih ada diomongin kayak gitu. Ya, kadang-kadang bisa kejadian kayak gitu. Nah, tapi ternyata hal itulah yang Tuhan mau cegah kita supaya kita jangan mikir yang lainnya dulu gitu ya. Tolong dulu aja gitu ya. Coba dulu kita kasih memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Karena apapun yang saat kita lakukan kepada orang lain, maka Tuhan pun juga akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Semoga dengan banyaknya pelajaran dan juga kritik yang diomongin sama pendeta bisa kita terapkan juga. Kehidupan kita. Makanya kita bisa ngerti. Nah, tapi sebelum lanjut kita dengerin dulu nih segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Fernando Torres Nenggolan, saya kelas 11 sekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Nita Priscilla dari kelas 11, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Iren Quincanov, saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, saya kelas 11. Perkenalkan, nama saya Faro Gregory Herman Petrisiaan, saya dari kelas 11, saya bersekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas.
Benar. 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 Salah. 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 Benar. 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 Salah. 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 Benar. Salah. 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 Benar. Salah. 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 Benar. 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 Kembali di Cornerstone Connection. Nah, tadi kan kita udah dengerin pendapat dari teman-teman kita. Bener nih. banget. Sekarang aku mau nanya deh ke Kak Samantha sama Claudi, menurut kalian dari pertanyaan tadi mana sih yang benar dan yang salah? Mau dari siapa dulu nih? Kakak dulu deh boleh. Beda dari aku. Menurut aku, kasih yang sejati dapat mengubah hidup seseorang itu tentunya benar. Karena ada beberapa orang yang kayak dulu kehidupannya itu kayak sangat berbeda, kayak suka merokok kah, suka berkelap-kelap, tapi pas ketemu orang yang tepat yang kayak menunjukkan kalau kasih sejati itu kayak gini loh, itu bisa aja dia kayak mengubah hidup orang itu 100% gitu. Kalau menurut Claudi gimana? Kalau menurut aku, kasih sama pentingnya bagi tubuh dan pikiran seperti oksigen. Karena kalau kita hidup tanpa kasih, pasti orang-orang banyak yang stres, banyak yang merasa kesepian dan nggak enjoy lah hidupnya gitu. Benar-benar. Kalau menurut Darlen? Kalau menurut aku, yang kasih yang sejati terjadi ketika seseorang membuatmu sangat terpesona, itu salah. Karena kalau misalkan orang cuman berbuat kasih seperti kita kayak gitu, aku nggak langsung terpesona sih, karena aku masih mikir-mikir dulu kayak ini terjadi dalam hati dia langsung atau Ada maunya. ada maunya gitu kan. Nah, kalau menurut pendeta gimana dan kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan, Pak Pen? Sekaligus juga boleh deh mendoakan kita. Oke, baik. Kalau tadi yang pilihan tadi ya, mungkin pendeta nggak setuju gitu ada yang salahnya itu karena kasih hanya sebuah perasaan. Menurut pendeta salah. Ya, karena kasih itu juga meliputi banyak hal selain daripada perasaan kita dan juga tindakan. Ya, namun menjadi satu kesimpulan di pelajaran kita di pelajaran yang ke-10 ini adalah menjadi satu pelajaran tentang kuasa kasih yang hidup daripada Yohanes yang kekasih, yang mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kuasa kasih itu sangat besar mengubah kehidupan kita, apalagi bagi seluruh remaja Cornerstone dimanapun kita berada. Bahwa pelajaran daripada Kristus pun juga menyatakan di dalam kasih itu ada yang namanya kelemah lembutan, kerendahan, dan semuanya itu penting untuk pertumbuhan kita. Ya, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang mau untuk bekerja bagi pelayanan Tuhan dimanapun kita berada. Maka kasih yang mendalam daripada Yohanes bagi Kristus yang selalu memimpin Yohanes dimanapun itu menjadikan Yohanes yang kekasih ingin selalu dekat sama Tuhan. Maka kita pun juga harus mengalami pengalaman yang sama, yaitu mengalami pengalaman yang mau selalu dekat sama dengan Tuhan. Kalau pagi-pagi kita udah mulai dari gadget kita dulu gitu ya, bukan Yesus yang terlebih dahulu, bagaimana kita mau belajar tentang kasih Tuhan. Maka daripada itu, ubahlah sikap kita, ubahlah setiap perilaku kita, utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan pun juga akan bekerja dalam kehidupan kita sebagaimana kuasa Tuhan, kuasa kasih Tuhan akan mengubah kehidupan kita lebih baik ke depannya. Amin. Mungkin pendeta bisa mendoakan kita juga yang lagi menonton dan juga teman-teman yang di sini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
kami panjatkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan di dalam pelajaran Cornerstone di pelajaran yang ke-10 ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah remaja yang sering membuat kesalahan di dalam kehidupan kami sebagai seorang remaja, namun ajarilah kami untuk dapat memiliki satu sikap kasih yang sama seperti Engkau punya, bahkan bagi kami seluruh Cornerstone yang dimanapun kami berada, bahkan yang berada di studio pada saat ini, kami mempunyai pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam kasih Tuhan, dan kami alaskan seluruh doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.